Okay, good morning, everybody. How are you today? Are you okay? Are you in a bad condition? Mungkin ada yang lagi sakit. Tapi kalau sudah bisa mengikuti, silahkan diikuti. Okay, we'll start our meeting today by saying Panganjali Umat, Om Swastiastu. Okay. Now, we are going to learn about Unit 2. This is our third meeting. Ini pertemuan yang ketiga ya. Jadi pertemuan yang pertama adalah tentang memperkenalkan diri. And then the second one is about pronoun, kata ganti. Sudah bisa kan memahami pronoun, kata ganti? Penggunaan I, you, they, we, kapan menggunakan me, kapan menggunakan your, her, his, him. Nah, itu ada tabelnya. Kalian cek buku kalian, di situ pasti ada. Now, this is our third meeting. Ini pertemuan kita yang ketiga ya. We are going to talk about Unit 2. Di buku kamu itu chapter yang kedua. It is about expression of congratulating and complimenting others. Ketika kamu kelas 3 SMP, itu kalau tidak salah ada juga materi congratulation. Congratulations on winning the contest, misalnya. Selamat ya, sudah memenangkan kontes. Nah, jadi congratulating di situ adalah memberikan ucapan selamat. Oke. Nah, complimentingnya itu apa? Next, kita lihat aja. Jadi kitab yang pertama kita bahas adalah congratulating or congratulation. Giving congratulation atau memberikan ucapan selamat. Gimana sih caranya memberikan ucapan selamat dan how to respond a congratulation. Gimana caranya kalau seandainya kita yang diberikan ucapan selamat. Gimana meresponnya? Hanya diam saja? Hanya senyum-senyum saja? Atau hanya cuma bilang terima kasih aja. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana caranya. In what situation we use the expression? Kapan sih kita menggunakan ucapan congratulation? Kalau sekarang kita nggak boleh shaking hand ya, nggak boleh berjabat tangan, jadi cukup dengan namaste saja atau mungkin salam yang lainnya tanpa harus bersentuhan. Nah, in what situation, dalam situasi apa ya kita menggunakan ucapan selamat? Ada yang tahu? Atau ada yang mau memberikan pendapat? Saya lihat di sini ada Rizka ya. Rizka, AP5. Dada-dada dulu Rizka. Oke, kapan Rizka? In what situation kita bisa menggunakan ungkapan selamat? Tunggu dulu ya. Coba Rizka. Kapan Rizka? Pakai bahasa Indonesia? Kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa. Kapan ya kita menggunakan ungkapan ucapan selamat? Coba di-unmute dulu. Gimana Rizka? Kok nggak kelihatan wajahnya Rizka, mana ya? Oh, kelihatan. Coba Rizka. Saat seseorang mendapatkan penghargaan. Kapan Rizka? Oke, ada yang raise hand. Penghargaan. Kedengaran, Bu? Ayo Rizka. Saya minta Rizka dulu. Ini udah ada yang raise hand, udah ada yang angkat tangan. Saya cari-cari dulu. Gimana Rizka? Kedengaran, Bu? Gimana? Kedengaran. Oke deh. Oke, coba saya lihat ada di sini Nikomang Triana. Coba deh.
Mana? Komang Triana, saya sudah unmute. AP5, Nikomang Triana Indah Sari. Yuk, mana nih orangnya? Oke, masih menunggu. Mana yuk, Komang? Saat kelulusan. Oke, bagus. Saat kelulusan ya. When your friends were graduated from, take an example, junior high school or from the university, gitu misalnya. Oke, thank you ya. Jadi salah satu situasinya, aduh kayaknya kalau kita ketemu langsung pasti kalian sungguh sangat banyak punya ide ya. Pasti sudah banyak terpikir di pikiran kalian, oh iya saat kelulusan, atau saat teman saya memenangkan lomba baca puisi misalnya, atau ketika kakak saya menikah misalnya, I will give congratulations. Saya yakin semuanya punya ide, semua pasti punya something in your mind, pasti semuanya berpikir ada sesuatu di pikiran kalian, cuman sayang ya dengan jarak kita saat ini, kita hanya bisa minta pendapat 1-2 orang aja. Oke, kita lanjut ya. Next, what's congratulation? Apa sih itu congratulation? Congratulations are an expressions that we use to give someone congratulation utterance. Utterance itu sama dengan ungkapan. When he or she be succeed in doing something. Jadi kata kuncinya adalah ketika be succeed. Ketika seseorang mencapai kesuksesan dalam melakukan sesuatu. Kayak tadi contohnya adalah when our friends graduated from university, from senior high school misalnya. Jadi ketika dia sudah melewati pendidikan selama kuliah, selama SMA misalnya kan sekarang ada graduation ya. Jadi kita akan berikan ucapan selamat. Usually we congratulate someone when he or she has achieved such an achievement. Achievement itu pencapaian. Kesuksesan kan tidak harus pada nilai yang bagus, menang kompetisi, tapi bisa juga pencapaian misalnya dapat pekerjaan baru, new job, atau misalnya dipromosikan, promoted for another job, dipromosiin ke jabatan yang lebih tinggi misalnya, it's okay. Nah, ketika itulah kalian akan mengucapkan atau memberikan ucapan selamat. Okay. Next, look at that. Expressions, jangan bingung ya. Expressions itu adalah ungkapan. How to say, bagaimana sih caranya mengucapkan ucapan selamat. Expressions of congratulation. Yang sebelah kiri, in the left side, itu adalah how to congratulate someone. And in the right side, yang di sebelah kanan itu adalah how to respond. Bagaimana sih caranya merespon jika seandainya we are given a congratulation. Jadi gimana caranya kalau seandainya kita yang menerima ucapan selamat. Oke, baca dulu deh dalam hati 5 menit ya. Lihat-lihat dulu. Nah sih yang belum paham, kayak saran saya sebelumnya, kamu bisa sambil bawa kamus, bisa kamusnya adalah kamus dari handphone, atau kamus yang berupa buku juga tidak masalah. Jadi biar cepat mencarinya, you can use application on your mobile phone. Baca dulu. Gede, AP10, nomor 4. Lihat dong screen-nya, dibaca, jangan dilain-lainin. Aming. Aming ya bener ya. Aming sama Mia yang baju merah sama baju abu-abu. Pakai maskernya. Karena dempet-dempetan yang di atas ini yang nomor 12 ya. AP9 sama AP10 nih pinter udah pakai masker. Ya masker warna hitam. Ya. Gunakan maskernya.
kalau harus sharing handphone atau laptop bareng-bareng. Yuk dibaca dulu. HP 8 nih Kadek, ngapain sih? Made Ugi ini siswa saya ya, HP 8 bener ya. Oke, sudah dapat dibaca. Saya mulai ya. Nah, di sebelah kiri tadi kan adalah ucapan selamat. Yang pertama adalah I'd be the first to congratulate you on. Saya akan menjadi yang pertama memberikan kamu ucapan selamat pada. Nah, titik-titik itu, blank-blanknya itu bisa diisi sesuai dengan keperluan kamu. Bisa diisi dengan temannya misalnya apa, graduation tadi, atau pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, next slide akan saya berikan contohnya secara langsung. Kita lihat slide selanjutnya ya. Look at this example, contoh. Anak-anak nanti di bagian slide terakhir akan saya berikan penjelasan sedikit tentang cara pengerjaan e-learning tugas yang kedua. Saya sudah upload khusus untuk kelas AP2 sampai AP9, itu sudah saya upload tugas yang kedua. Bisa dicek, nanti di slide terakhir akan saya jelasin gimana sih cara mengerjakannya. Untuk AP1 dan juga AP10, tenang saja, tugasnya sama. Sudah saya minta Mr. Dedi dan juga Miss Rizna untuk memberikan tugas yang sama. Jadi kita bertiga udah sempat diskusi akan memberikan tugas kalian yang sama. Oke, lihat example-nya, perhatikan baik-baik, nanti ada hubungannya dengan e-learning. Look at that. Yang pertama, I'd be the first to congratulate you on, jadi yang di underline atau di garis bawahi itu adalah titik-titik yang tadi, yang bisa kamu isi sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan situasi ucapan selamat yang ingin diberikan. Take an example, your engagement. Semua udah lihat yang di garis bawahi? Ngangguk-ngangguk kalau udah lihat? Oke, engagement di situ adalah pertunangan. Jadi mau ngasih ucapan selamat misalnya kakak atau bibi atau siapa yang baru saja bertunangan. I'd be the first to congratulate you on your engagement. Bisa diganti kok dengan yang lain. On your graduation misalnya, boleh. On your promotion, seperti yang kedua. Promotion itu naik jabatan. Oke. I'd like to congratulate you on your promotion. Itu yang kedua. Yang di garis bawah, ingat ya, boleh diganti sesuai dengan based on the situation dari ucapan selamat yang ingin kamu berikan. Next, yang ketiga. May I congratulate you on your wedding. Do you know wedding? Pernikahan ya. Oke. It was great to hear about your new job. Itu juga memberikan ucapan selamat. Wah, senang mendengar tentang pekerjaanmu yang baru. Itu juga termasuk memberikan ucapan selamat. Atau yang terakhir, yang seperti dibilang tadi temannya, congratulations on your graduation. Atau memberikan ucapan selamat karena sudah lulus. Ada 5 contoh, bisa dipahami semuanya? Ingat ya, yang di garis bawah itu boleh diganti based on the situation. Boleh diganti dengan situasi yang kamu inginkan dalam memberikan ucapan selamat. Oke, next slide ya. Nah, kalau yang tadi nih, yang tadi
Kan bosen banget ya kalau harus bilang congratulations, congratulations. Cuman bilang congratulations. Dari SMP taunya cuman congratulations aja. Ah, biar tidak bored atau tidak boring, tidak membosankan, you can use another expression to congratulate someone. Ada cara lainnya untuk mengucapkan selamat selain hanya menggunakan congratulations saja. Nah, another ways, cara lainnya untuk memberikan ucapan selamat. Yang di screen ada 3. Udah bisa dilihat ya. Nyoman, AP9. Mana nih? Kok ininya cuman LG gini aja? Kamunya mana? Nih Nyoman. Nih Nyoman siapa nih? Saya nggak bisa ngeliat. Oke. Bisa lihat yang di atas ya. Sekali lagi, cara lainnya untuk mengungkapkan ucapan selamat itu tidak harus pakai congratulation. Kamu mungkin boleh catat, kamu mungkin boleh screenshot, atau boleh difoto biar nggak usah banyak nulis. Oke, lihat di depan ya. Yang pertama, kamu bisa bilang felicitation. Oke, nggak harus pakai congratulation terus ya, tapi boleh pakai felicitation. What does it mean? Apa sih artinya felicitation? Felicitation means good wishes. Wish itu adalah harapan, doa. Jadi, felicitation means that good wishes. Jadi, harapan, doa yang baik untuk seseorang yang misalnya mencapai suatu prestasi, atau suatu pencapaian, atau melewati tahap-tahap tertentu. Contohnya, biar nggak bosen ngomongin congratulations on your wedding. Kamu boleh bilang felicitation on getting married. Artinya sama aja. Jadi ada harapan atau memberikan ucapan selamat terhadap pasangan yang menikah. Sudah yang pertama, felicitation udah oke? Udah? Oke, next yang kedua. Setelah felicitation, ucapan selamat yang lainnya, kamu bisa bilang hip hip hooray. Boleh diucapkan 3 kali. Ini loh, it is said 3 times. Diucapkan 3 kali. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray. Nah, biasanya ini digunakan dalam kompetisi. Mungkin nanti kalau sudah sekolah seperti biasa, ada turnamen misalnya futsal atau apa, terus memberikan ucapan selamat, jadi cheerleader, kamu bisa gunakan hip hip hooray ini yang diucapkan sebanyak 3 times atau 3 kali. It is said 3 times, diucapkan 3 kali. Expresses praise and appreciation, Appreciation itu kan penghargaan ya. Jadi untuk memberikan penghargaan pada tim yang menang, kamu bisa ucapkan hip hip hooray sebanyak 3 kali. Can be used by many people, bisa berkelompok misalnya kelas apa, AP1 gitu misalnya, menang timnya. Jadi yang nonton supporternya bisa mengucapkan selamat dengan cara hip hip hooray sebanyak 3 kali. Contohnya, when in football match, ketika ada pertandingan sepak bola misalnya, atau jenis-jenis kompetisi yang lainnya yang melibatkan banyak orang atau satu tim, boleh gunakan hip hip hooray. Sudah sampai di situ? Felicitation, udah. Berarti nggak membosankan besok-besok ada teman yang mencapai sebuah prestasi misalnya, nggak harus kamu ngirim SMS atau WhatsApp message, nggak harus dengan congratulation, tapi boleh dengan cara yang saya berikan di depan. Pertama, felicitation.
Kedua bilang hip hip hooray. Dan yang ketiga, coba lihat, 3 cheers for. Jadi titik-titik atau blank space-nya boleh diganti dengan nama orang yang kamu tujukan kepada siapa ucapan selamat itu. Dan titik-titik selanjutnya setelah kata for adalah situasinya apa. Contoh, yang pertama, 3 cheers for the newlywed. Selamat ya buat pengantin baru, newlywed. Atau boleh disebutin namanya. 3 cheers for Lisa, she is having a baby. Mungkin punya bibi atau kakak nanti baru mempunyai bayi, kamu boleh berikan ucapan selamat dengan 3 cheers for my sister. She is having a baby, baru saja mempunyai bayi. Sudah oke? Udah 3 cara baru yang kamu dapatkan untuk mengucapkan congratulations. Saya masih punya cara lagi. Yang pertama tadi, saya ulang sedikit. Felicitation, hip hip hooray. Dan yang ketiga adalah 3 cheers for. Oke, selanjutnya ya. Yang selanjutnya ada kudos. Kudos itu, coba lihat penjelasannya, when someone doing really nice, ketika seseorang itu melakukan hal yang sangat, misalnya apa, bagus, berprestasi, bagus sekali, kemudian expressing praise, penghargaan. Contohnya nih Mr. Smith. Mr. Smith misalnya sudah mencapai target tertentu dalam perusahaannya. Kamu bisa bilang kudos for Mr. Smith on doing fantastic job for his company. Nah, selamat ya buat Mr. Smith sudah melakukan pekerjaan yang sangat bagus, fantastic untuk perusahaannya. Jadi cara yang keempat pakai kudos. Nah, yang kelima ada kata hats off to you. Sorry ya, saya salah ketik, off itu harusnya double F. Coba deh diperbaiki nanti kalau kalian nyatet. Hats off to you. Do you know hats? Hats itu adalah topi. Jadi angkat topi. Kalau bahasa Indonesianya itu ceritanya adalah angkat topi. Itu kan menunjukkan bahwa kita salut ya terhadap prestasi atau apa yang dilakukan seseorang. Jadi kamu bisa sebutkan hats off to you. Itu angkat topi. Jadi ada gerakan kayak angkat topi, hats off to you. Showing respect, yang menunjukkan respect atau penghargaan, salut terhadap seseorang. Contohnya, you can promote our restaurant. Misalnya teman kamu adalah seorang manajer di sebuah restoran. Dan dia bisa mempromosikan restorannya sampai banyak pengunjungnya. Setiap hari selalu penuh, fully book. Kamu bisa kasih selamat untuk dia. You can promote our restaurant. Hats off to you. Kamu bisa mempromosikan restoran kita ya. Wah, salut gitu. Hats off to you. Udah? Sampai situ udah oke? Nah, yang terakhir ada kata mazel tov. It is a Jewish praise. Jewish ini adalah Yahudi. Pernah dengar orang Yahudi ya? Jadi orang Yahudi menggunakan kata ini untuk memberikan ucapan selamat yang sudah juga bisa dimasukkan dalam bahasa Inggris. Mazel tov, yang berarti good luck. Kalian mungkin udah sering dengar kata good luck ya. Jadi good luck itu adalah pengharapan yang baik untuk seseorang. Give good wishes to someone. Memberikan pengharapan atau doa yang baik untuk seseorang. Contohnya, mazel tov to the couple for their wedding. Selamat untuk pasangan itu atau pasangan ini yang sudah melakukan pernikahan. Sudah oke? Sampai di situ? Mohon maaf kalau saya terlalu cepat ya. Jadi kan kamu bisa screenshot. Oke, itu cara lain dalam memberikan ucapan selamat biar tidak boring, biar tidak membosankan. Hanya dengan congratulations, kamu bisa pilih salah satu dari 6 ungkapan tersebut. Oke, selanjutnya
Congratulations itu kan bisa spoken, bisa juga written ya. Bisa spoken atau diucapkan secara langsung, disampaikan pada orangnya secara langsung, bisa juga melalui written form atau tulisan. Mungkin kalian sering, ini yang sering kalian lakukan ya. Misalnya di Facebook ada notification, si A ulang tahun, si B ulang tahun hari ini gitu. Jadi kalian memberikan ucapan selamat dalam bentuk tulisan. Ada nggak yang suka bikin HBDGBU? Apa sih artinya? Jangan-jangan bisa nulis aja tapi nggak tahu artinya ya. Nah, next time coba deh berikan ucapan selamat itu biar orangnya merasa spesial. Coba deh kalau kamu cuma nerima HBDGBU, gimana sih perasaannya kok sekedar sekali ngasih ucapan selamat ya? Nah, begitu juga saat ini kita akan belajar menulis ucapan selamat secara tertulis, biar nggak cuma sekedar HBDGBU aja. Jadi, biar orang yang menerima ucapan selamat juga merasa spesial. Look at that, lihat screen-nya ya. Congratulations messages allow us to celebrate another person accomplishment and sometimes. Jadi dengan memberikan ucapan selamat secara tertulis, itu juga kita ikut merayakan keberhasilan atau prestasi orang lain. Occasion that appropriate to write congratulations messages. Jadi yang cocok situasi untuk memberikan ucapan selamat itu pada saat wedding atau newborn baby, mau nengok kakak misalnya punya bayi, terus kasih kado, terus berikan ucapan selamat secara tertulis dalam sebuah kartu. Terus pada saat engagement, pertunangan, atau retirement, masa pensiun seseorang, atau new house ketika punya rumah baru, atau ketika mendapatkan new job, pekerjaan baru, atau seperti yang dibilang tadi pada saat graduation. Jadi kalau tidak sempat memberikan ucapan selamat secara spoken, directly, secara langsung, kamu bisa memilih dengan cara menulis ucapan selamat dalam bentuk tertulis melalui kartu atau congratulation card. Example of congratulation messages. Boleh di screenshot, nanti dipelajari di rumah. You should be proud of yourself. Ini contoh yang tertulis ya. Beda kayak tadi. Hooray for you. I knew you had it. You are genius. You deserve a high five. Do you know high five? Nih, high five, toss. Itu namanya high five. Kemudian ada you are great example. Wah, kamu contoh yang bagus ya. Jadi itu juga ungkapan selamat. You are right on target. Oke, jadi ungkapan yang di depan kamu ini bisa digunakan dalam menulis ucapan selamat. Ini contohnya. Ada yang engagement, pertunangan, kamu bisa berikan kartunya, kamu bisa tulis sendiri ucapannya, atau yang suka menggambar, atau di print out dari media-media tertentu, bikin ucapan selamat sendiri. Nah, selanjutnya misalnya orang yang mencapai prestasi tertentu, dapat juara 1 misalnya, memenangkan lomba-lomba tertentu, kamu bisa mengirim ucapan selamat. Nah, selanjutnya tadi kan saya bilang ada 2 topiknya ya. Yang pertama adalah apa tadi? Congratulation. Yang kedua adalah compliment. Compliment itu misalnya gini, wah wajah baru ya, kamu cantik deh rambutnya pendek, kamu ganteng rambutnya baru dicukur ya. Jadi compliment itu adalah ungkapan apa? Memuji atau memberikan pujian. Ini yang AP3 nomor 16, baju biru nih bertiga ngobrol apa sih? Baju biru, tengah-tengah baju putih. Terus nih baju biru lagi di sebelahnya. Yuk, lihat screen-nya dulu. Oke. Komplimen adalah ekspresi memuji
Kemudian situasi ketika kita memberikan pujian seseorang, misalnya when you visit someone's house for the first time. Ke rumah orang, ke rumah teman, pertama kali kamu memberikan pujian, wah bagus ya, bersih rumahnya, itu misalnya. Atau when other people do their best, ketika orang mempunyai, melakukan yang terbaik atau dapat juara juga boleh dipuji. If you notice something new about someone's appearance. Appearance itu adalah penampilan. Kayak saya bilang tadi, wajah baru ya. Wah cantik sekali rambutnya dipotong gitu. Jadi itu bisa diberikan pujian atau komplimen ketika kamu melihat seseorang berpenampilan bagus atau baru dari biasanya. Nah, ini ungkapannya bisa di screenshot dulu. Atau bisa difoto. Jadi bagaimana cara mengucapkan pujian dan juga responnya. What a nice dress. Misalnya kamu lihat teman kamu pakai baju baru atau mungkin pakai kebaya baru misalnya, terlihat lebih cantik. Atau misalnya yang cowok-cowok misalnya dengan saput, dengan udeng, terus dilihat, wih ganteng, gagah ya. Jadi kamu bisa berikan kalimat pujian. Kira-kira kalau kalian menerima pujian gimana sih? Malu-malu ya? Atau menolak, aduh enggak, kamu juga ganteng, kamu juga cantik, pasti seperti itu caranya ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cara gimana sih kalau kita menerima pujian. Nih, receiving compliment. Kalau ketika kita menerima pujian, jangan ditolak, jangan disagree, jangan tiba-tiba nggak setuju. Terkadang memang agak susah ya, hard to receive compliment. Susah untuk menerima pujian, apalagi kita orang Indonesia, biasanya malu-malu aja. Tapi ketika kamu menerima kalimat pujian, jangan tiba-tiba ditolak. Kamu cukup ungkapkan thank you dan berikan senyuman aja. Just say thanks and give smile. Oke, mulai sekarang kalau ada yang muji, jangan ditolak ya. Jadi cukup bilang terima kasih. Dan selanjutnya yang harus dihindari adalah kalau kamu diberikan pujian, kamu tiba-tiba memuji balik. Wih cantik sekali kamu pakai kebaya ini loh. Ah kamu juga cantik, kamu lebih cantik. Don't do it. Jangan lakukan itu ya. Jadi kalau seandainya temannya memang tidak seperti yang kamu katakan, tidak jujur dong jadinya memberikan pujian. Sedangkan memberikan pujian itu harus tulus, harus jujur. Jadi cukup bilang terima kasih dan smile, senyum. Oke. Nah, ini yang terakhir. Ini tugas pada e-learning. Mohon diperhatikan. AP1 sampai AP10. Nanti tugasnya sama ya. Tugas pada e-learning. Complete the blank spaces by inappropriate expression. Jadi, titik-titik-titiknya itu yang harus kamu isi. Entah itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nanti akan saya berikan soal, bukan ini loh ya soalnya. Jadi akan saya berikan soal, berikan kolom seperti itu, yang titik-titiknya kamu isi sesuai dengan situasi yang diberikan. Misalnya, saya kasih contoh nih, number 1. I'd be the first to congratulate you on your engagement. Respon yang harus kalian berikan adalah bagaimana merespon ucapan selamat. Kamu boleh ucapkan terima kasih, atau seperti cara-cara yang saya berikan tadi pada screen, yang kamu screenshot tadi. Dah? Dan satu lagi, ada tugas saya berikan dialog. Kalian cukup menjawab pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan itu bisa dicari dalam dialog. Oke? Sekali lagi, once again, untuk hari ini, segera akan saya sudahi karena waktunya sudah lewat 1 menit. Yang kita pelajari adalah congratulations, ucapan selamat. Kemudian yang kedua adalah complimenting atau memberikan pujian. Dan terakhir, tugas pada e-learning, caranya mengerjakan jika ada soal seperti di depan adalah
mengisi blank space atau mengisi titik-titiknya sesuai dengan situasi yang ada atau situasi yang diberikan. Dan satu lagi, kan saya berikan dialog, diikuti dengan pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan tersebut can you find in the dialogue. Kamu bisa temukan dalam dialog. Oke? Jadi baca baik-baik, kemudian dijawab, dikirim. Nah, kirimnya itu diketik langsung ya. Jadi tidak seperti kemarin, diubah dulu ke PDF. Jadi boleh diketik langsung. Oke, terima kasih. I will end our session today. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Pakai masker. Maskernya dipakai dengan baik. Jangan ditaruh di dagu ya. Kadek Jaka AP4. Oke. Pakai masker yang baik, cuci tangan, jaga kesehatan. Thank you so much for today. Goodbye. I will end it up by Pramosanti. Om Santi 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 Om. Thank you.